Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagian tanam PG Rendeng Bapak Febri, semangat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Erwin, terima kasih sudah Alhamdulillah. diundang. Pabrik gula Rendeng ini yang sangat dikenal di Kabupaten Kudus dengan acara gantinginnya, dengan acara tanamnya, dengan acara gilingnya. Berkenan hadir bagian tanam Pabrik Gula Rendeng Kabupaten Kudus Bapak Febri. Kita akan berbincang-bincang eh, tentang apa itu proses nenggone rendeng dan seterusnya, kemarin ada pembangunan apa dan apa saja wis pokoknya. Ah, iya Iya. iya iya. Monggo Pak Febri, iki masyarakat banyak yang pengen ngerti iki musim tanam untuk tahun iki, kemudian musim giling iki rendeng iki kaya apa Pak? Gambarannya Pak. Oke, terima kasih Pak Erwin, terima kasih atas waktunya. Siap. Kami dari Pabrik Gula Rendeng diundang oleh ISK. Karena tahun ini kita alhamdulillah sudah mulai giling lancar, Pak. Untuk Pabrik Gula Alhamdulillah. Rendeng, alhamdulillah tahun ini kita sudah mulai dipercaya oleh petani. Terbukti dengan per hari ini petani sudah mulai banyak mengirimkan tebunya ke Pabrik Gula Rendeng. Sampai dengan hari ini kita sudah dapat pasok sekitar 1 juta kuintal tebu. 1 juta 1 juta kuintal. kuintal Itu tebu. dalam rentang waktu berapa lama itu berarti? Itu kebetulan kemarin dalam waktu 1,5 bulan. Satu Tapi yang bulan. pasti target kita masih di angka 2 Hmm. juta 700 kintal. 2.700.000. Oke, jadi masih kurang 1,7 juta kintal lagi. Ini menjadi tantangan dari Pabrik Gula Rendeng untuk bisa mensukseskan swasembada gula. Dan terima kasih untuk petani-petani ya Pak Erwin ya, terutama di wilayah Jepara, Kudus, Pati, dan Rembang yang mulai dari awal sampai dengan saat ini konsisten untuk mengirimkan tebunya ke Pabrik Gula Rendeng. Dan kami pun juga apresiasi Pak, tidak cuma untuk petani tapi juga untuk supirnya juga kami apresiasi untuk petani supir-supir yang mau ngirim ke Rendeng. Supir Dalam mau kirim kirim ke tebunya ke Rendeng, Rendeng. diapresiasi. Iya, Apa Pak itu bentuknya, jadi Pak? kita berikan apresiasi. Setiap bulan kita undi satu hadiah utama. Kemarin kebetulan kulkas, mungkin Wih, nanti tambah lagi ada TV dan lain sebagainya. Yang pasti tahun ini pembuktian Pabrik Gula Rendeng bahwasanya kita sudah hadir kembali di perindustrian gula nasional. Seperti itu, Pak. Dan perindustrian ini gula nasional ya. nggih. Targetnya berarti tingkat nasional ya, Pak. Oh iya, karena kan Wah, kita BUMN, Pak. betul, betul, betul. BUMN dapat penugasan dari pemerintah untuk bisa mensukseskan swasembada gula. Seperti itu. Tapi ini juga bukan Heeh. usaha kami sendiri, Pak. Teman-teman Hmm. petani juga sangat besar pengaruhnya, sangat besar supportnya. Karena tanpa dukungan dari teman-teman petani, kita juga tidak akan bisa giling selancar ini pastinya. Seperti itu, Pak. Sempat kita tadi ngobrol. Sing untuk sopir ngirim tebu sing bersih itu ya juga dapat apresiasi. Tebu bersih sing piye, Pak itu? Ya, tebu bersih itu kan tebu yang tanpa ada bung atau sogolan dan Hmm. pucuknya dibuang serta tidak ada kelaras. Jadi tebu yang di atas truk itu melosnong, mulus kan seperti Tebu itu. tok. Ya, cuma tebu Jadi karena cilik-cilik do tukul-tukul ra ketutan. wah, itu bukan tebu, Pak. Itu tanaman tebu tapi tidak dapat gula itu. Nah, ini yang Lho mau ana kita juga yang model jenis itu ketut ngirim ada. ya. Jadi tebu yang sogolan itu biasanya tingginya di bawah 1,5 meter. Itu kan harusnya Hmm. ditinggal karena itu tidak Hmm. jadi gula. Tapi itu cuma nanti jadi tetes kan seperti itu. Oke, Makanan maka ternak dari ya. itu ini kita edukasi teman-teman petani juga. Ini loh tebu yang bersih itu seperti ini. Kita Hmm. apresiasi dengan adanya apa? Door prize Surprise lah. kecil yang itu bisa mengingatkan mereka sampai nanti oh, tebu seperti ini dapat apresiasi dan itu harapan kami bisa disampaikan ke penebangnya juga. Dan petani pun juga harus sadar untuk saat ini bahwasanya tebu kotor itu tidak menyumbangkan rendemen. Maka dari itu kita mulai akan mengedukasi teman-teman petani supaya bisa mengirimkan tebu-tebu yang bersih kan seperti itu. Apalagi kita sekarang polanya ada dua nih, Pak. Hmm. Bagi hasil bisa, sistem pembelian tebu juga bisa. Karena untuk eh, mampu bersaing dengan PG-PG sekitar. PG-PG sekitar kita kan sekarang polanya SPT semua.
sistem pembelian tebu. Padahal kita inginnya sebetulnya bagi hasil, karena dengan bagi hasil petani bisa teredukasi sebetulnya. Jadi kan pihak pabrik juga masuk ke situ ya pada proses yang dilalui itu ya sebelum iya, panen ya. Iya, jadi kalau sistem bagi hasil itu petani mengirimkan tebunya, habis itu digiling, randomnya berapa, petani dapat hasil gula yang saya dapatkan sekian. Tapi karena sekarang berkembangnya itu SPT, Pak, semua kita beli katakanlah di lokal itu 66.500 wilayah per kintal tebu. Per kintal tebu. Di wilayah sampai dengan Rembang, Blora itu sekitar 70 ribuan. Nah, ini yang menjadi lebih sulit pada saat kita SPT itu harganya sama semua, tebu kotor dan tebu bersih itu sama. Makanya ini menjadi tugas kita semua, terutama pabrik gula Rendeng dan juga mungkin sampai dengan pemerintah untuk bisa mengedukasi petani supaya tebunya yang dikirim itu bersih gitu loh. Jadi nggak mau bobot kan Pak, bobotnya banyak tapi gulanya sedikit kan percuma. Nah, maka dari itu bobotnya banyak, gulanya juga banyak, itu yang kita harapkan. Artinya ketika membeli dari petani itu sistem apa rendemen itu apa piye itu? Ada dua Pak, bagi hasil itu dengan sistem rendemen dan satu lagi dengan sistem SPT, sistem pembelian tebu. Nah, ini kita pelan-pelan sedang mengarahkan petani untuk bisa ke sistem bagi hasil atau rendemen. Porsinya akan kita perbanyak. PG Rendeng itu kan tahun ini tuh pemulihan kepercayaan ya Pak ya. Ya. Tahun kemarin giling kita belum bisa lancar, tahun ini pemulihan kepercayaan. Kepercayaan ini sudah diapresiasi petani dengan sangat baik sampai dengan hari ini. Sekarang tugas kita bagaimana caranya supaya petani itu teredukasi bahwasanya tebu yang bagus itu hasilnya bagus gitu. Tebu yang jelek hasilnya jelek. Kalau kita lihat di ketela pohon Pak ya. Ketela pohon Saya pernah tanya itu, ketela pohon yang datang di atas truk itu bobotnya berapa Pak? Ya sekitar 10 ton Pak. Nah, 10 ton berarti duitnya akeh dong Pak. Enggak Pak, itu nanti masih direfraksi. Jadi ternyata kulitnya tuh udah dibayar mereka. Jadi ketika dikirim jadi patine, hasil patine itu. Iya. Kayak nek tebu berarti rendemene gitu ya. Gulanya. Jadi gulanya apa rendemen itu? Rendemen itu bibit gula apa? Rendemen itu gampangannya prosentase gula yang dihasilkan dari serat dari 1 kuintal tebu. Jadi kalau kita giling 1 kintal tebu, keluar gula 7 kilo berarti rendemennya 7. Gampangnya gitu. Kalau gula tebu serat 1 kintal, gulanya keluar 8, berarti rendemennya 8. Idealnya itu? Ya rendemennya semakin tinggi. Orang patokan misalnya dalam 1 kuintal itu kemudian jadi 10 apa 20 gitu. Ini sebetulnya gini Pak. Tebu itu kan kalau kita lihat di lapangan umurnya macam-macam ya Pak ya. Benar. Ada yang udah umur 1 tahun, ada yang baru 10 bulan. Terus juga kebersihannya juga. Semakin tua umurnya, 1 tahun itu semakin tinggi rendemennya. Tapi ada juga tidak boleh memasukkan kotoran. Dalam hari ini kotoran itu pucuk, bung, atau kelaras. Itu kotoran. Jadi ini kalau dimasukkan ke pabrik menambah bobot tapi tidak menghasilkan gula. Ini yang mau kita edukasi ke teman-teman petani supaya teman-teman petani itu mengirimkan tebunya yang benar-benar ada gulanya sehingga rendemennya bisa mencapai angka 9 ataupun 10. Itu yang kita harapkan. Ini semakin banyak rendemennya, otomatis kan gula yang didapat semakin banyak. Betul. Keuntungan petani akan semakin besar juga. Itu yang menjadi PR kita saat ini. Ini proses Pak, menuju ke situ tuh proses. Tapi proses ini kan harus dilalui ya untuk bisa mencapai hasil yang optimal. Dan masalahnya kemarin sebelumnya itu kan saya lihat ini loh, kalau naik liwat gon tebu-tebu. Itu kalau zaman cilianku Pak, itu tebu ki sok kowe tok gualengi Pak. Soalnya dikletheki kae resi-resi. Iki ora Pak. Wah iki semrawut kae pokoke wayah ditebang itu terus dadi resik ngono. Tapi ora ono proses itu. Nah, inilah sing kemudian memang harus
kita kudu turun tangan itu. Maksudnya nek ketika bagi hasil kan turun tangan melu. Nah, Itu. itu. Jadi gini, Pak. Ini menggelitik ini yang disampaikan Pak Erwin. Kotor tebunnya tapi setelah ditebang bersih. Ternyata bersih di kebun ya, Pak ya. Bersih Semua di dibawa ke pabrik gitu. Jadi kotoran semua ini. Nah, ini ini bercandaan tapi cukup menggelitik juga. Memang Hmm. perbedaan tanaman tebu dengan sekarang dengan dulu itu sangat jauh, Pak. Hmm. Tapi tidak dipungkiri semua itu kembali ke biaya yang dikeluarkan. Ya, Nah, betul, itu. betul. Karena orang usaha itu kan pinginnya pendapatannya gede, pengeluarannya sedikit kan seperti itu. Tapi kalau kita hidup di bagian tanaman, itu tidak seperti itu. Apapun itu, Pak, yang kita berikan ke tanah dan tanaman pasti akan kembali ke kita. Itu pastinya. Jadi tidak ada namanya tanah itu ngapusi, tanah itu korupsi, itu nggak ada. Gitu, Pak. Kalau kita tanam tebu, pupuknya masuknya segitu, biayanya juga sesuai dengan pekerjaannya, otomatis tebunya bagus, digilingan ke PG pun hasilnya pasti akan bagus. Nggak pernah ada namanya, tak kasih pupuk segini, terus sama tanah, tak umpet ke CA. Kan gitu kan nggak ada ya, Pak ya? Nah, maka itu. Ini yang memang perlu diedukasi oleh teman-teman petani semua. Dan sistem SBH itu bagi hasil, Pak. Itu sebetulnya sistem yang paling cocok untuk bisa mengedukasi petani. Karena bersentuhan lebih erat ya. Iya, karena Selama apa? proses Mereka berlangsung. kirim bagus, otomatis hasilnya bagus. Mereka kirim jelek, otomatis hasilnya jelek kan seperti itu. Tapi kalau sistem SPT ini kan sebetulnya tidak mendidik. Katakanlah, yang penting kan ngertinya bobot, Pak. Iya. Iya tuh, Pak. Bobotnya berapa kan gitu. Kalau main bobot, saya sama Pak Erwin mahal Pak Erwin. Bobotnya lebih besar kan gitu tuh daripada saya. Dia Kan seperti gagal, itu. Pak. Nah, seperti itu. Makanya ini menjadi tugas bersama kita, menjadi PR bersama bagaimana caranya mengubah ini. Tapi ini tidak bisa jalan sendiri, Pak. Betul, betul. Sistem. Jadi semua harus bareng. Kalau di sini main seperti itu, di sana main beda, otomatis petani masih milih yang menguntungkan mana. Oh, di sana menguntungkan kalau dengan sistem yang sama tidak masalah, tambah ya. Tapi kalau sistemnya beda, otomatis itu juga akan merepotkan kita. Beberapa kali saya perjalanan keluar kota bertemu kendaraan dari Kudus dibawa keluar. Saya tidak tahu Iya. itu di mana. Oke. Tapi ketika jenengan tadi bilang bahwa Rembang juga sudah dikirim kemari, artinya ini merupakan awal yang bagus. Ya, Ketika alatnya didadekno anyar, alatnya anyar, Pak ya. sebagian. Tapi artinya kan memang sudah apa ya? Proses ini kemudian jadi lancar, hasilnya iso optimal. Garek noto tandurane piye. Kan begitu kan? Betul, nggih. Saya dari masyarakat sih seperti saya sih menyambut baik ya ketika kemudian PG Rendeng juga memberikan apresiasi kepada tebu yang bersih. Otomatis bener iki pasti dieling-eling. Oh, wah Rendeng saiki adil kok. Ngene kan gitu. Memang beberapa saat ada yang berkomentar ya di warung kopi itu kalau berkomentar, wah Rendeng hitungan random ini ku cendek. Iku ning nggone daerah kono ya rada dhuwur lah. Ketika nyanggapin itu piye, Pak? Gini, kalau saya tanggapi pertama dulu, Pak ya, yang banyaknya tebu kita yang keluar nggih. Itu memang karena tahun kemarin kita belum bisa giling optimal. Gitu. Teman-teman petani nebang, tapi pabrik Rendeng belum bisa giling. Otomatis lah di mana lagi yang bisa mengolah tebunya kan gitu. Salah satu alternatifnya ya ke PG sekitar, Trangkil, Pakis, bahkan ada yang sampai ke Jawa Timur. Ke ATM, ke Jombang, ke Gempol Kerep. Tapi dengan gilingnya kita tahun ini, pelan-pelan kepercayaan petani sudah mulai tumbuh. Ada yang keluar, tapi prosentasenya semakin kecil. Kan seperti itu. Itu membuktikan bahwa teman-teman petani sudah mulai percaya ke pabrik gula Rendeng. Terus yang kedua terkait rendemen yang tadi disampaikan Pak Erwin. Memang ini menjadi satu PR. Artinya apa? Yaitu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita petani sudah teredukasi bahwasanya tebu yang dikirimkan bagus, otomatis rendemennya bagus. Apalagi ditambah dengan agro input atau
apa yang dibutuhkan petani itu bisa dibutuhkan tebu itu bisa keluar semua, bisa didapatkan semua, saya yakin hasilnya akan bagus. Kan seperti itu. Tapi sekali lagi, Pak, ini sistem, Pak ya. Jadi tidak bisa kami itu jalan sendiri. Perlu Saling berkaitan. saling berkaitan. Tujuan kita tahun ini pun sebetulnya kami sudah mulai berkomunikasi dengan PG Trangkil dan Pakis juga supaya standar harga, standar tebu itu menjadi sama semua. Ini PR yang perlu kita tindak lanjuti bareng untuk insan pergulaan, untuk insan di pabrik gula. Karena tidak bisa sendirian nih, Pak. Kalau kita main sendirian, ya, di sana tidak seperti itu kan menjadi susah. Sama juga kalau kami mainnya tidak benar, mereka yang di sana benar, otomatis ini kompetisinya juga tidak akan menjadi lebih tapi baik tetap lagi. kompetisi itu ya. Kompetisi itu bagus, Pak. Dimanapun juga kompetisi itu bagus, asal sportif dan aturannya sama. Kan seperti itu, Pak. Nah, Tapi kan ini kan satu atap ya. kebetulan tidak, Pak. Jadi Kan kalau BUMN gitu loh. enggak, kalau Rendeng itu BUMN, kalau Pakis dan Trangkil itu kebetulan swasta. Oh gitu. Tapi mulai tahun ini kita kolaborasi dengan manajemen dari Trangkil dan Pakis. Artinya supaya nanti tahun depan kita bisa jalan bareng lah. Ini kan perlu diawali toh, Pak. Betul. Jalan pertama itu, langkah pertama kan yang berat, katanya kan seperti itu. Tapi harus memulai dari langkah pertama. Oh iya, kalau udah dimulai langkah pertama ya diem terus, Pak. Kan? Kalau kecuali pakai ini eskavator apa ya? Seperti itu. Eskalator, gitu. Kalau gula rendeng, tadi sempat kita rendemen ada. Emang sing didol itu gula tok apa ada output lain itu neng rendeng itu kok nyebut tetes barang gini, gitu. Sebetulnya hasil dari pabrik gula itu ada dua. Satu gula putih, yang kedua adalah tetes. Gula putih ini sekarang lelangnya itu di harga 11.500 minimal. Dan tetes itu harganya 2.400 per kilo tetes. Kalau kiloliter itu ya? Kilo tetes, berat tetes, ya kiloliter tetes. Jadi tetes itu nanti pada saat dilelang harganya lebih dari 2.400 itu akan ada sharing. Petani masih dapat pendapatan lain-lain. Jadi katakanlah ini giling 1 kintal tebu katakanlah dapat rendemen 7, tetesnya kan 3%, 3 kilo tetes. Tetes ini ditalangi dulu itu harganya 2.400. Tapi nanti pada saatnya dilelang harganya lebih dari 2.400, petani masih dapat sharing. Ribet lah. Nah, masih dapat. Itu sebetulnya enaknya bagi hasil itu seperti itu, Pak. Tapi kalau dijual gitu enggak dapat ya? Putus ya itu ya? Kalau dijual enggak dapat. Itu sudah dijual sekian ya udah sekian. Enggak dapat apa-apa lagi, enggak dapat gula, enggak dapat sharing tetes dan lain sebagainya. Makanya itu harus disamakan persepsinya. Benar. Seperti itu. Dan ini sudah dilakukan, Pak ya? Tahapan-tahapannya itu loh. Sosialisasi sudah. Atau ini. Kalau tahap sosialisasi selalu kita lakukan, Pak, dengan teman-teman petani. Komunikasi kan pelan-pelan, Pak ya, dengan teman-teman petani kan enggak bisa langsung, apalagi mereka sebagai pemilik tebu, mereka sebagai mitra kita, otomatis harus diajak omong pelan-pelan supaya mereka paham maksudnya apa dan mengerjakannya itu bareng, kan gitu. Oh, maksudnya gini. Itu ya, kelompok tani kayak nek nenggone dinas pertanian gitu ya, ada model metodenya itu. Ya, ada Pak. Tapi kita sekarang lebih langsung. Kalau kita jajaran tanaman itu ada namanya asisten kebun. Asisten kebun itu di bawahnya ada mandor. Nah, ini yang marketing kita ke petani untuk masalah pembinaan teknis, nanti pasca panennya seperti apa, penanaman seperti apa, yang seperti tadi disampaikan Pak Irwin, kalau saya punya lahan gimana nih, kan gitu. Bapak bisa garap sendiri dengan bimbingan teknis dari petugas kami. Butuh pupuk, nanti kami akan salurkan untuk bisa pengadaan pupuknya, karena kita punya KPTR dan APTRI. Bisa dikomunikasikan itu ya? Bisa, semua itu bisa. Pupuk subsidi berapa itu? Sekarang kebetulan pupuk subsidi porsinya diperkecil, Pak. Jadi sekarang diperkecil itu pupuk subsidi. Ya. Nah, memang kemarin kita dengan Dinas Pertanian itu kita dari semula ada 70 varian, sekarang tinggal 9 atau berapa itu. Dikurangi ya? Dikurangi.
Tinggal tebu ki melu ning jero ning kono porak saya ndak Nah, tahu itu. Kemarin tapi porsinya sangat kecil. iya. Ya semoga nanti ke depan Bisa lebih baik bisa lagi lebih lah. baik, lebih banyak lah. Itu karena kebijakan beliau-beliau yang ada di sana. Betul. Nah, so ketika kemudian menjualnya ada dua ya, rupo gulo kalau rupo tetes. Nah, setelah itu kemudian ada muncul lagi sing do bertakon, Pak. Iku kok ana gula kanggo usaha, ana gula konsumsi, ya Pak iku. Oh, kalau Nah, kita pabrik gula Renteng itu kan sebetulnya produksinya gula untuk konsumsi, Pak. Gula untuk hmm, konsumsi, gula yang asalnya dari gula tebu teman-teman petani. Itu. Kalau gula untuk makanan minuman itu biasanya gula rafinasi, kan seperti itu. Tapi kalau kita konsennya di gula konsumsi. konsumsi untuk masyarakat. Dan gula konsumsi itu produksi kita masih di bawah. Sebetulnya tanam tebu itu prospeknya sangat baik, bagus. Kalau kita lihat harga tebu itu atau harga tebu atau harga gula kan semakin naik. Semakin naik. Karena Betul. apa? Konsumsinya lebih banyak daripada produksinya. Jadi Hmm. teman-teman petani itu udah usah khawatir. Pada saat giling tebu rapayu udah usah khawatir. Pabrik gulanya banyak Hmm. dan pemerintah sedang menggalakkan swasembada. Otomatis semuanya akan terserap. Seperti itu. Targetnya birono Pak iku? Kalau konsumsi gula, kebutuhan gula nasional kan sekitar 6 juta ton 6 juta per ton. tahun. Hmm. Itu untuk konsumsi sekitar 2,7 juta, untuk pabrik itu sekitar sisanya 3, Sisanya sekian 3 juta sekian. kan seperti itu. Dari Dan segi itu aja udah masih kurang. saat ini, Kapasitas produksinya paling di angka 50-60%. waduh, Jadi impornya masih banyak. Nah, ini tugas kita untuk memperkecil impor kan di situ, Pak. kemudian target swasembada tadi ya. Iya, betul. Tapi kalau ketika bicara untuk target swasembada, kemudian langkah edukasi sudah dilakukan, dan saat ini harapan agar supaya target pemenuhan dari yang jenengan sampaikan lebih mendekati itu memang dengan bagi hasil gitu. Bagi hasil itu sebetulnya untuk mengedukasi petani bahwasanya tebu yang bagus dan tebu yang kurang bagus itu hasilnya beda. Itu saja. Dan untuk bisa merangsang petani bahwasanya kalau ingin hasil yang bagus ya dari segi perawatannya bagus, dari segi pasca panennya juga harus bagus. Dan juga diimbangi pabriknya pun performanya juga bagus. Kan seperti itu. Jadi Ya, semua diuntungkan lah. KPKB Iya, seperti itu itu. berkontribusi menjadikan terbaik gitu. Betul, seperti itu Pak Erwin. Gini noto dadi apik. Oke. Wah, gini petani neto apik. Wah dikirim ternyata pabrik ora apik, ya ora iso. Nggak bisa. Pabrik apik tenanan petani ini ngono ya ora iso. Oke. Jadi sepakat ketika memang ini harus bersinergi, semuanya harus memiliki satu visi misi yang sama. Betul. Jadi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sebagai closing statement, Pak. Nggih. Iku digaris bawahi iki. Mungkin untuk para petani, kamerane kono, Pak. Monggo. Nggih, saya ucapkan terima kasih Pak ya untuk teman-teman petani mitra binaan Pabrik Gula Renteng yang untuk sampai saat ini masih setia mengirimkan tebunya ke Pabrik Gula Renteng dan untuk mendukung kelancaran Pabrik Gula Renteng. Kami manajemen Pabrik Gula Renteng akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dari sisi penanaman maupun dari sisi pasca panen terhadap semua stakeholder kita, Pak. Baik itu petani maupun supir. Dan seperti itu. Dan harapan kami populasi pertebuan semakin bertambah dengan kualitas yang semakin baik. Dan per hari ini pun kami juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Pak ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan dari petani supaya agro inputnya itu bisa optimal. Dan juga tebu yang dikirimkan ke Pabrik Gula Renteng juga menjadi lebih baik lagi. Kami sudah, memang di Pabrik Gula Renteng itu wilayah kerjanya ada namanya gula merah, tapi itu bukan pesaing, Pak. Itu mitra kita juga, supaya semua bisa berkembang kan seperti itu. Harapan kita
gula-gula merah juga bisa berkembang, pabrik gula Rendeng juga bisa berkembang, petani bisa sejahtera. Itu yang kita harapkan Pak Irwin. Ujungnya ya, petani Ujungnya, sejahtera. nggih, seperti itu. Saya harap juga nanti Pak Irwin nanam tebu juga nih. Alhamdulillah. Dan tebunya kayak Pak Irwin semua ya. Buluk-buluk ya. Tapi tebu saiki do kering-kering kok. Karena Cilik. makanya itu menjadi PR kita, Pak. Agro inputnya lebih baik lagi, koordinasi antara PG, dinas, petani lebih jalan sehingga tebunya tidak seperti kering-kering lagi kayak Pak Irwin, tapi sudah besar-besar seperti Pak Irwin sekarang kan gitu. Zaman cilikanku ki nek nyolong tebune apik-apik. Oh, Saiki gitu. ora gelem nyolong Nggak tebu. mau. Tapi kalau tebunya udah bagus-bagus jangan dicolongi lagi ya Pak Irwin. Nek dicolongi nek dipangan sih ora patek akeh, Pak. Nggih. Demikian Lur, jadi perlu sedikit saya simpulkan bahwa apa upaya yang dilakukan oleh pabrik gula Lendring ini sudah sedemikian tepat, di mana sosialisasi juga dilakukan, edukasi dilakukan agar supaya apa yang dihasilkan oleh para petani ini menjadi lebih maksimal dari sisi produktivitas, kemudian nanti hasilnya juga, dan berujung kepada peningkatan kesejahteraan. Itu nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan pabrik gula Rendeng untuk tema-tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.